Maafkanlah semua dosa-dosa bapakku, ya Allah. Jauhkan bapakku, ya Allah, dari siksa kubur. Jauhkan bapakku, ya Allah, dari api neraka. Sayangilah bapakku sebagaimana bapakku telah menyayangiku waktu ku kecil. Berikanlah surga yang terbagus untuk bapakku, ya Allah. Rabbi kufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Kamu tuh dari mana aja sih? Bu, saya mau izin off hari ini, Bu. Apa? Saya mau minta izin off hari ini, Bu, karena ada urusan mendadak. Coba ulangi sekali lagi. Saya minta izin, Bu. Oh, kamu sudah baca peraturan kerja di sini? Sudah. Nah, berarti harusnya kamu tahu bahwa selama 1 minggu karyawan baru tidak bisa minta izin off ataupun cuti. Paham? Tapi ini penting banget, Bu. Emergency. Terserah, ikut peraturan atau keluar aja. Maaf ya. Waduh, kalau sampai keluar gawat nih. Berarti gua nggak bisa ketemu Ana setiap hari. Apa? Lu suruh gua nyamperin Ana ke rumahnya? Nggak mau saya. Ayo dong, Sur, please. Apapun yang lo mau, pasti gue turutin. Tapi kalau nyuruh gue nyamperin ke rumah Ana, nggak mau saya lah, nggak mau. Lihat dia saja saya sudah merinding. Bisa-bisa nanti saya kena sial, Taya. Gue cuma pengen minta lo pastiin kalau Ana tuh baik-baik aja. Soalnya dia nggak masuk kerja hari ini. Nah, lo tau dari mana kalau dia nggak masuk kerja hari ini? Karena gue kerja di tempat yang sama lagi. Hah? Nekat. Itu baru namanya tantangan, Dit. Iya, lo kalau mau disebut bener-bener playboy, lo harus bisa naklukin si Ulfa. Biar kata gratis, gue juga ogah, tau nggak? Hei, Dit. Jelek-jelek gitu. Si Ulfa paling susah deketin namanya cowok.
Dia itu cewek yang paling judes. Cowok yang anggap musuh buyutan bagi dia. Kalau lo bisa ngedeketin doi dan meluluhkan hati perempuan jutek itu, lo baru dianggap sebagai playboy sejati, Dit. Gue yakin lo nggak bakal bisa dapetin dia. Apa? Lo ngeremehin gue? Cewek gitu aja. Ulfa itu cewek yang paling geran namanya cowok. Udahlah, lupain aja dia. Rupanya lo belum tahu gue. Mau bukti? Lihat nih. Siapa namanya? Ulfa. Ulfa. Oke. Ulfa. Gue yakin si Adit pasti nggak bakal bisa dapetin dia. Tapi kalau berhasil? Kalau berhasil, lo boleh bawa mobil gue dalam 1 minggu. Itu taruhan gue. Halo, boleh kenalan? Nama gue Adit. Siapa namanya? Apa gue bilang? Pasti dia nggak bakal berhasil. Umi? Umi! Kamu masuk ke kamar Ana. Coba diperiksa, dia sudah membereskan semua barang-barangnya apa belum? Kalau barang-barangnya belum dibereskan, kamu pak barang-barangnya itu semua karena besok dia mau dijemput sama Ibu Feni. Ngerti? Sekarang, Bu, beresin ya? Iya, sekarang. Ayo. Akhirnya aku lega juga. Rumah ini akan bebas dari kutukan. Halo? Selamat malam. Ibu Feni, apa kabar? Iya, ini saya sendiri. Besok jam berapa Ibu Feni mau jemput Ana? Oh, tidak mungkin, Bu. Itu bohong. Ana itu sehat kok. Dia tidak mengidap penyakit menular. Saya pasti bisa jelaskan sama Ibu. Halo? 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 Ih, ditutup lagi. Hei! Brengsek! Gagal lagi lu, gagal lagi. Siapa yang kena penyakit menular, Mam? Namanya Pak Burhan. Orangnya udah tua, kepalanya juga botak. Dia kesini mau cari daun muda. Langsung aja Mami kasih lihat fotonya Ana. Dia malah kaget. Ternyata dia kenal sama Ana. Ana itu punya penyakit menular. Menular, Mam. Iya, TBC. Pantesan aja Ana mau dibuang dari keluarganya. Kita udah ketipu sama Ibu Eli. Mami nyuruh kamu cari perempuan yang masih muda, yang belum pengalaman. Ternyata dapatnya yang punya penyakit menular. Bisa rusak reputasi Mami kalau begini. Langganan-langganan kita bisa pada kabur semua. Kalau mereka tahu anak buah Mami ada yang punya penyakit menular. Ya juga sih. Makasih ya Bang ya. Sama-sama. Umi tahu nggak? Enggak. Abang sampai ganti nama segala loh. Burhanuddin. Burhan sama Nudin emang keren banget. Keren ya. Tapi Umi, abang sampai malu loh. Kenapa sih? Seumur-umur, abang kan baru masuk tempat bordir seperti itu. Tapi ceweknya cantik-cantik dan seksi loh. Ana, besok kamu kerjanya double shift ya? Iya, Bu. Maaf tadi saya masuk setengah hari, Bu. Saya nggak enak badan.
Saya ngerti. Lain kali kamu kerjanya harus lebih hati-hati ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, saya permisi pulang, Bu. Besok jangan telat ya. Kamu udah periksa ke dokter? Apa? Itu luka-luka di wajah kamu. Saya nggak apa-apa kok. Kamu nggak perlu bohong sama saya. Siapa yang bohong? Kamu. Saya tahu kamu bohong sama saya dari mata kamu. Kamu bukan kecelakaan kan? Tapi Tolong jangan campuri urusan saya. Saya tidak kenal kamu. Dan kamu juga nggak tahu siapa saya. Dan lebih baik seperti itu. Ana, saya cuma mau tahu kenapa kamu bersikap begitu sama saya. Apa sih salah saya? Saya kan cuma pengen temenan sama kamu. Jangan ganggu saya. Oke. Saya janji saya nggak akan ganggu kamu lagi. Asal kamu mau menjawab pertanyaan saya. Ana, saya mohon kamu jawab dengan jujur. Apa salah saya? Kenapa kamu begitu memusuhi saya? Kenapa sih kamu nggak bisa ramah sama saya seperti kamu sama teman-teman kamu? Kamu janji kalau saya jawab pertanyaan kamu nggak ganggu saya lagi. Ya, saya janji. Karena saya... Assalamualaikum, Ana. Waalaikumsalam, Bang. Kamu apa-apaan? Kamu belum jawab pertanyaan saya. Tenang, Bang. Saya bukan orang jahat dan saya bukan penjahat. Saya temannya Ana. Gimana, Neng? Jalan dulu. Ma, rencananya saya mau undang 50 undangan untuk acara ulang tahunnya Ita, Ma. Ya kamu atur saja. Yang penting segala biaya harus mantan suami kamu yang membiayainya. Mas Nanda mana punya duit, Ma. Lagipun kalau emang dia punya, dia nggak bakalan mau ngeluarin duit segitu banyak untuk bikin pesta besar-besaran. Dia itu kan pelit, Ma. Iya, tapi dia kan bapaknya Ita juga. Masa semua kebutuhan anak-anak kamu yang nanggung sendiri? Saya sengaja mau bikin pesta besar-besaran supaya Mas Nanda malu, Ma. Dan dia juga harus tahu kalau dia itu nggak ada apa-apanya dibandingin sama kita. Bukannya Mama nggak mau bikin pesta untuk Ita. Tapi dalam keadaan stres begini, Mama tidak mau bikin acara pesta besar-besaran. Keadaan stres gimana sih, Ma? Adrian, masa sih kamu nggak ngerti juga? Adrian kan belum pulang. Adrian lagi. Permisi, Nyonya. Ada apa? Pembantu yang Nyonya pesan di biro jasa itu orangnya sudah datang, Nyonya. Palanya botak lagi, Nyonya. Oh ya. Saya sudah menunggu 15 menit, Bu. Ibu, sejak kapan saya kawin sama bapak kamu? Selamat malam, Nyonya. Nyonya besar, Nyonya besar. Nyonya kecilnya siapa ya? ada surat pengantar, Oh, ada Nyonya, ada. Lengkap. KTP. Oh, KTP ada. Siapa nama kamu? Nama saya Dullah bin Abdul Ghani. Biasanya dipanggil Dullah atau Dul. Saya perlu pembantu merangkap tukang kebun potong rumput. Kamu mampu? Wah, potong rumput mah kecil, Nyonya. Setiap hari saya potong rambut saya, nih. Adoy? Ya, Nyonya. Saya di sini, Nyonya. Kamu antarkan ke kamarnya ya. Baik, Nyonya. Tapi Nyonya,
Kita belum membicarakan soal gaji saya. Saya perlu lihat kerjaan kamu selama 3 bulan. Uji coba. Wah, kayak beli mobil aja. Pakai test drive. Ketawa gigi lu tuh ada cabe. Tahu. Lu sih orangnya terlalu agresif sih, Yan. Jelas aja dia tahu kalau lo itu bukan mau jadi teman, tapi lo tuh naksir. Sur, gue emang begitu orangnya. Kalau emang gue suka, kenapa harus ditutup-tutupin? Gue tunjukin dong ke dia, emangnya gue lu Muna. Tapi kejujuran lo itu bikin dia takut. Buktinya, dia duluan kan yang menghindar dari lo kan? Iya kan? Gak apa-apa, gue gak apa-apa. Kunyuk, gue bisa jadi temennya aja, gue udah seneng banget. Mungkin sekarang pintu hatinya masih tertutup. Gak apa-apa, gue santai, pelan-pelan gue ketuk. Tuk, 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 tuk. Nah, lama-lama kan terbuka. Mana lo, Yan? Apa saja kerja kamu selama ini? Kamu ngaku kerja di restoran, hah? Jual gini. Demi Allah tidak, Bu. Demi Allah, bohong. Dasar. Mulut kamu itu sama saja kotornya dengan penyakit yang ada di dalam tubuh kamu. Demi Allah, saya tidak pernah melakukan itu. Demi Allah, sumpah. Masih berani kamu sebut-sebut nama Allah? Hah? Dasar perempuan kotor, perempuan kurang ajar. Ayo! Pantasan selama ini kamu selalu saja basial. Dasar anak haram janda. Perempuan kotor, perempuan sial, anak bejat, menjijikkan kamu. Mati kamu, mampus kamu, rasain kamu, mampus kamu. Ayo, biar mampus, biar mati. Kurang ajar, anak setan. Bu, jangan, Bu. Umi, ayo, cepat buat Tino ke kamarnya. Jangan, Bu. Bawa Tino ke kamarnya. Kenapa kamu cepat bawa? Ayo, mampus kau sekali. Rasain, mampus. Biar mampus kalian. Biar mampus, biar mati. Anak setan. Ada apa? Mau apa kamu kesini? Hah? Ana, Mau apa kamu kesini? Ana, kamu gak apa-apa? Kamu kenal sama dia? Hah? Siapa dia? Kamu dengar nggak? Pergi! Dia nggak kenal sama aku. Apa kamu budak? Pergi! Pergi! Ana! Pergi! Hei! Siapa dia? Ana! Apa dia langganan kamu? Iya, salah satunya, iya. Jangan tuduh saya seperti itu, Bu. Saya mohon, Bu. Saya bukan pelacur, Bu. Demi Allah, Bu. Kamu selalu bikin kacau rencana saya. Setiap saya hampir berhasil menyingkirkan kamu, selalu saja gagal. Dasar anak sial, perempuan sial. Kamu besok harus membuktikan bahwa kamu betul-betul kerja di restoran itu. Awas kamu kalau enggak. Yan, kenapa bengong terus? Kenapa lu? Lo pasti nggak percaya kalau gue ceritain apa yang terjadi di rumah Ana. Yan, buat apa sih lo ikut campur masalah orang? Apapun yang terjadi dalam rumah orang, bukan masalah kita. Sur, ini bukan kasus biasa, Sur. Ini kasus berat. Ini kasus pemukulan dan penganiayaan. Iya, lantas lo mau apa? Mau lapor polisi, begitu? Yan,
Buat apa sih lo melibatkan diri lo? Ikut campur masalah orang itu? Buat apa coba? Biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendirian. Buat apa? Lu... Yan. Ngapain lagi sih, Yan? Lo pikir dengan cara lo begitu lo bisa menolong Ana? Hah? Paling nggak kan gue bisa mastiin kalau Ana baik-baik aja. Siapa tahu dia teriak minta tolong. Jadi gue bisa dengar dan gue bisa cepat langsung nolong dia. Up to you lah. Pusing saya. Habis dari mall, kita makan ke restoran kesukaan Adi dan Ita. Hore hore! Asik! Batalkan acara kalian. Selama kamu tinggal di rumah Mama, kamu harus ikuti peraturan Mama. Hari ini kamu harus bantu Mama mencari Adrian. Tapi Mas, saya udah janji sama anak-anak. Jangan protes. Lebih penting mana? Ke mall atau menemukan Adrian? Kamu cuma perlu bantu Mama untuk menemukan alamat ini. Kita harus pergi mencari alamat sebanyak itu, Mah. Iya, tunggu. Kita nggak jadi ke mall, Ma. Mama kan udah janji. Tadi kan kalian dengar sendiri Oma bilang apa. Oma jahat, Andi Silver sama Oma. Hus, Adi, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, sayang. Ya udah, sekarang kalian main di rumah aja ya. Ya, Mama. Ayo kita berangkat. Artinya Umi sama Bang Salim sengaja berbuat ini? Iya. Terima kasih, Umi. Ya Allah, Allah telah memberikan saya orang-orang yang begitu sayang sama saya. Umi, makasih ya. Umi udah nyelamatin saya. Karena Umi begitu, saya gak jadi pelacur. Neng nggak marah sama Umi. Terima kasih. Umi pinter dong, Neng. Paling pinter di dunia. Terima kasih. Ana! 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 Iya, Bu. Kamu itu ngobrol aja ya yang dibanyakin. Kapan kelarnya itu pekerjaan? Hari ini juga saya harus dapat nomor telepon dan alamat di tempat kamu bekerja. Kasih ke Umi. Dan hari ini juga saya akan buktikan bahwa kamu kerja di restoran atau menjual diri. Kalau terbukti kamu bohong dan memang terbukti kamu jual diri, kamu harus kasih saya uang lebih banyak lagi. Jangan-jangan kamu selama ini diam-diam nyimpan duit yang banyak. Dan kamu sengaja bohong sama saya. Bilang kerja di restoran. Padahal kamu jual diri. Dan hasil jual diri kamu itu kamu simpan diam-diam. Ya kan? Ana. Ingat ya. Hari ini juga saya harus dapat nomor telepon dan alamat di tempat kamu bekerja. Dengar? Kenapa Ibu tuh kalau ngomong sama saya selalu menuduh saya enggak, selalu memaki-maki saya. Neng, soalnya Ibu itu kurang dengar. Makanya kalau ngomong sambil nutup matanya. Makanya lain kali kalau Neng ngomong sama Ibu, Neng juga harus ngomongnya keras-keras ya. Makasih ya Umi ya. Terima kasih Allah. Neng. Monyet, gue titip absen ya. Gue mesti kerja nih. Kayaknya ada yang mau pindah profesi ya.
Hidup itu perlu pengorbanan, Sur. Anggap aja sekarang gue lagi berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Masa depan? Masa depan apaan? Lo mau jadi pelayan restoran seumur hidup? Hah? Coba sekarang pilih mana yang lebih cerah. Menyelesaikan kuliah sampai selesai atau jadi pelayan restoran? Coba dipikir, kawan. Sur, itu semua nggak ngejamin, lo tau nggak? Hidup mewah, lo jadi bos, lo pakai dasi, mobil lo banyak, itu nggak ngejamin lo bahagia. Kebahagiaan itu berasal dari sini nih. Oke, gue cabut ya. Maksud lo itu cinta? Kunyuk, lo masih percaya nggak sama yang namanya cinta? Money can buy me love. Uang nggak akan pernah bisa beli cinta. Uang juga nggak akan pernah bisa beli kebahagiaan. Iya, tapi cinta lo itu bertepuk sebelah tangan. Buktinya sampai sekarang Ana juga masih nyuekin lo kan? Iya kan? Percaya sama gue, kawan. Pengorbanan lo tuh bakal sia-sia. Sok tahu deh. Gue sekarang ini banyak perubahan lagi. Udah banyak banget kemajuan. Gue udah bisa kenalan sama Ana dan gue udah bisa ngobrol sama Ana. Tinggal nunggu apa lagi? Nyatain cinta, gue ngelamar, terus gue kawin. Sekarang gue percaya kalau si Ana itu benar-benar tukang membawa sial. Lo hati-hati ngomongnya. Loh, buktinya hidup lo yang tadinya bakal cerah, masa depan lo yang bakal cerah sekarang berubah menjadi 180 derajat. Yang tadinya tinggal di rumah gedong, sekarang mau tinggal di gubuk derita. Yang tadinya nggak pernah kenal sama nyamuk, harus berteman sama nyamuk tiap malam. Yang tadinya bakal jadi sarjana, kenapa sekarang milih jadi waiters? Apa itu bukan namanya sial? Lo denger ya. Satu saat nanti gue jamin lo bakal iri ngeliat gue bahagia sama Ana. Kurang ajar. Zaman sekarang, mana ada cinta sejati? Yang penting sekarang itu kalau ada uang dan status, itu yang paling penting. Suka ngaji. Ini dia, Dek. Rahasia untuk mendapatkan wanita. Ini kuncinya, Taya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok jam segini belum keluar ya? Mas, kayaknya Mas sedang menunggu Neng Ana ya? Iya. Biasanya dia kalau berangkat jam berapa ya? Biasanya sih jam 7 juga sudah berangkat. Loh, ini kayaknya udah 7:30 nih. Lihat aja jalan macet. Apa jangan-jangan dia sakit? Iya kali ya. Kalau abang boleh tahu, di mana kenal Neng Ana? Pasti di restoran ya. Iya, saya kenal di restoran. Abang kenal di mana? Wah, Neng Ana itu sudah tahunan jadi langganan setia abang. Bahkan bagi abang, Neng Ana bukan cuma langganan, tapi juga sahabat. Soalnya Neng Ana itu orangnya sosial, suka menolong dan perhatian pada sesama. Ya. Saya udah menduga dari pancaran matanya tuh kita bisa merasakan kesejukan. Hati ini berasa adem. Tapi semalam, abang betul-betul kaget melihat sikap Neng Ana yang ketus dan judes. Padahal biasanya nggak pernah. Jangan-jangan Mas ini sudah nyakitin hatinya ya? Enggak. Saya nggak nyakitin hati dia. Justru malah saya mau membuat dia tuh tertawa. Dia selalu tersenyum, dia bahagia. Nggak mungkin. Kalau memang Mas tidak bersalah, masa sikap Neng Ana jadi begitu? Iya. Apa saya salah ya? Iya, emang saya udah nyakitin hati dia. Nah, betul kan tebakan abang? Tapi saya nyesel. Saya nyesel banget. Saya pengen baikan. Saya pengen buat dia tersenyum lagi. Memang senyum Neng Ana itu bikin sejuk hati setiap orang. Abang mau bantuin saya nggak? Nyelesain masalah saya sama Ana. Loh, kok sakit? Orang belum dipasang. Emangnya sakit banget ya, Kak? Sedikit.
Kenapa sih ibu selalu mukulin Kak Ana? Emangnya kakak salah apa? Karena kakak tuh suka bandel. Makanya Tino tuh nggak boleh bandel ya. Kalau ibu bilang A, B, jangan A, B, C, D. Ya. Kakak jangan bercanda dong. Emangnya kakak bohong sama ibu sampai dipukulin kayak gini? Tino, ngapain kamu di sini? Bantuin Kak Ana masak bandai. Berapa kali ibu bilang sama kamu, jangan masuk kamar Ana. Apa kamu nggak takut kena musibah lagi? Hah? Jangan dekat-dekat sama Ana. Nanti kamu celaka. Ayo keluar. Udah jam berapa sekarang? Kamu kok masih santai aja sih? Saya nggak enak badan, Bu. Saya udah rencananya mau minta tolong Umi untuk nganterin lemper, Bu. Apa? Mau minta tolong sama Umi? Iya, Bu. Lagian kan kalau saya keluar dengan keadaan seperti ini, apa kata orang, Bu? Ana, selama ini orang-orang juga sudah ngomong jelek tentang kamu. Jadi kamu nggak usah takut komentar orang. Karena kamu tuh memang sudah jelek di mata orang. Lagian emangnya kamu yang gaji si Umi? Si Umi itu kerja untuk saya, bukan untuk kamu. Hayo cepat, antarin juragan. Kalau abang perhatikan, Mas ini kelihatannya orang baik-baik. Tampangnya aja kayak anak gedongan. Bang, jangan pernah lihat penampilan orang dari luar, Bang. Sekarang tuh banyak dari luar itu kelihatan baik, padahal penipu. Itu Neng Ana. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng. Maaf, saya telat. Ana, silakan, Neng. Ana, kamu belum jawab pertanyaan saya, Ana. Rosi, lihat dulu. Apa sih? Rosi. Aduh, apa lagi? Sumpah, kali ini mata lo bakalan silau, Ros. Silau, kenapa? Sinar matahari? Enggak, deh, lihat deh. Ngapain sih? Wow, keren banget. Gue pikir mobil murahan, taunya Bill Up. Ikut dong! Seharusnya kamu tidak perlu datang ke rumah saya tadi malam. Iya, saya kan nggak bisa tinggal diam melihat kamu di... Terima kasih. Saya benar-benar terima kasih atas perhatian kamu. Tapi tolong jangan campuri urusan saya. Saya minta maaf kalau saya udah ikut campur urusan pribadi kamu. Dan saya juga mohon, kamu jangan deketi saya. Sampai, Neng. Iya, Bang. Permisi. Kenapa dia berhenti di sini, Bang? Loh, Neng Ana itu kalau pagi selalu mengantarkan dagangannya ke warung itu, Mas. Dagang apaan? Lemper. Hah? Jualan lemper? Iya. Wah, lempernya enak, Mas. Kalau sisa saya selalu dikasih. Gratis lagi.
Ini baru namanya jodoh. Jodoh? Iya. Bang, abang tahu nggak kalau saya paling senang makan lemper? Untuk appetizer-nya saya mesen onion soup sama Hawaiian salad. Masya Allah, appetizer-nya saja sudah hampir 100.000. Kamu? Sur. Saya tidak pesan apa-apa deh. Saya air putih saja, Mbak. Loh, kok kamu nggak makan? Katanya lapar. Aku pesenin aja ya. Fettuccine 1 sama Caesar salad. Ya. Beda aja dulu, Mbak. Mate dah gua. Sur, kamu kenapa? Sakit? Saya permisi dulu ya, sebentar. Loh, kamu kemana? Ada yang tertinggal di dalam mobil. Tunggu sebentar ya, Rosi. Payah ini. Mobil keren, rumah gedong. Kenapa mobil istri cuma uang receh saja? Aduh. Maksud hatimu nampang pakai mobil keren, malah ketebalan pulung tayo. Celaka 12. Bye-bye. Lagi ngapain anak-anak kamu? Lagi main mah sama si Duloh. Mama sini. Ini kan mobilnya Adrian, Ma. Buka. Kamu nyolong mobil ini kan? Tidak. Pinjam apa nyolong? Saya pinjam, Tante. Tante, seenaknya ya. Saya ini ibunya Adrian. Jangan panggil tante. Kamu harus panggil saya nyonya atau ibu. Mengerti? Iya. Maaf, Tante. Maaf, Bu. Sekarang katakan, pasti kamu tahu di mana Adrian. Cepat katakan. Angel, kamu kenapa sih? Kok kayaknya lagi bete ya? Lagi bad mood? Enggak, emangnya kenapa? Belum pernah deh Cencen ngeliat kamu sejutek itu sama orang loh. Adrian itu orangnya baik banget. Tapi kok kamu kayaknya yang punya dendam pribadi gitu sama Adrian? Kenapa? Astagfirullahaladzim, Chan. Saya nggak pernah punya dendam sama siapapun kok. Terus kenapa dong sama Adrian kamu jutek banget? Saya cuma lagi nggak enak badan. Hah? Ada apa, Mas? Tolong, jangan dekat-dekat sama saya. Saya sudah cukup sial hari ini. Maksud Mas apa? Saya kesini hanya mau ketemu sama Adrian. Tolong panggilkan saja Adrian. Sebentar ya. Kenapa, Sur? Gagu lu. Bu, kenapa sih? Gila ya. Bulu ayam. Bukan. Sebelumnya, saya mau minta maaf dulu sama lu, Yan. Minta maaf? Ya, karena gue pakai mobil lu tanpa izin lu. Minta maaf pakai mobil gue. Maksud lu pakai mobil gue, lu nggak bilang sama gue. Terus? Kenapa? Mobil gue nabrak? Enggak, Yan, enggak. Terus lu kenapa kayak orang kesurupan begini? Mobil lu, Yan. Iya, mobil gue kenapa? Mobil lu disita, Yan. Disita sama nyokap lu.